Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang bagi rekan-rekan yang memantau di YouTube maupun di Zoom channel. Selamat siang bagi kawan-kawan di Nusantara Indonesia dan selamat sore bagi kawan-kawan yang memantau dari Timor Leste. Saya Dwi Rahmat Muhtaman, kali ini sebagai moderator untuk Pekan Inovasi Sesore. Pekan Inovasi Sesore ini digagas sebagai bagian dari inovasi belajar dari para peserta sekolah Social Forestry yang diselenggarakan oleh Lembaga Alam Tropika Indonesia atau Latin dalam rangka untuk menjangkau mimpi-mimpi Latin mewujudkan social forestry 2045 ketika Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan Indonesia, dan pada saat itulah Lembaga Alam Tropika Indonesia beserta 10 juta pemudanya akan mempersembahkan yang terbaik untuk bangsa Indonesia, yakni social forestry yang diidam-idamkan. Lembaga Alam Tropika Indonesia atau Latin adalah sebuah LSM yang bergerak untuk mendukung perkembangan social forestry di Indonesia, lahir 5 Oktober 1989. Jadi usianya sekarang sudah hampir 30 tahun pada Oktober 2021 ini. Nah, kegiatan ini, Pekan Inovasi Sesore, didukung oleh kawan-kawan dari Inspirit, Inspirasi Tanpa Batas, sebagai bagian dari kerja bersama untuk memberikan ruang pada para peserta sekolah forestry, sekolah social forestry untuk menunjukkan gagasan inovasinya yang luar biasa. Kali ini akan ada 3 inovator yang akan mempersembahkan gagasan terbaik mereka yang akan dipaparkan oleh masing-masing kawan-kawan nanti. Ada 3 inovator. Pertama nanti akan ada Janisa Fafasa. Janisa Fafasa ini adalah pemudi lulusan jurusan Biologi Institut Teknologi Bandung. Passionnya di ekologi, urusan konservasi, suka sekali dia. Tinggal di Aceh dan sekarang ingin berdedikasi untuk mengembangkan kopi, dan inovasinya yang akan disampaikan ke kita semua adalah The Sensation of Gayus Original Spice Coffee Receipt. Nah, kemudian yang kedua nanti ada Alberta Prabarini. Alberta Prabarini ini adalah antropolog lulusan UI tahun 2015. Dan dia aktif mendukung kerja-kerja sosial bersama dengan Sokola Institute, pernah tinggal di Sukurimba, dan saat ini mungkin juga sibuk untuk mendampingi masyarakat Tengger di Bromo, Jawa Timur ya. Nanti Alberta ini akan menyampaikan gagasan inovasinya yang berjudul Jungle Tour Beji Jelon Korimba. Kemudian yang ketiga ada Siti Zubaidah, atau biasa dikenal Izu ya. Ini perempuan yang berasal dari Siak Sri Indrapura, Riau, dan sekarang tinggal di Riau, menyelesaikan SMA-nya di Pusako, SMA 1 Pusako, dan dia aktif di Peduli Gambut ya, Desa Peduli Gambut yang dikelola oleh BRG Indonesia. Nah, Izu nanti akan berbagi inovasi, gagasan inovasi dengan kita tentang EcoPrint.
Nah, itulah 3 inovator yang akan menyampaikan gagasan inovasinya pada kita semua. Untuk itu, saya tidak sendiri, ada panelis yang mendampingi saya. Halo, Mbak Erna. Halo, selamat siang Pak Rahmat. Sehat nggak Apa Pak? kabar nih? Kabar baik Alhamdulillah Pak, sehat. sehat. Ya, Ya, sehat juga Alhamdulillah. Mbak Erna ya. Ya, sehat Pak, Alhamdulillah. Syukur. Terima kasih atas kehadirannya pada acara Pekan Inovasi sesore ini. Senang sekali bisa bersama dengan kami semua di sini. Baik, Kegiatannya apa sama-sama sekarang? Pak. Saya di Masih Biro sibuk ngurusin Perencanaan. gender ya? Masih Pak. Apalagi Iya. sekarang lagi ada festival gender, jadi sepertinya waktu banyak tersita di situ Pak Rahmat. Ya, Wah, luar biasa. Ini Bu ya, Erna atau Mbak Erna aja manggilnya deh. Mbak Erna ini ya, salah ya. satu ahli gender yang ada di KLHK dan merupakan salah satu anggota Pokja gender di KLHK ya. Betul Pak. Baik. Nah, Mbak Erna, kita nanti akan mendengarkan 3 inovator nih. Apa yang dibayangkan, Mbak Erna? Ya. Baik, sebelumnya saya mohon izin memperkenalkan diri dulu ya Pak ya. Oh yes. Saya Erna, ya, saya Ernawati Eko Hartono, silahkan memanggil saya dengan sebutan Erna. Saya dari Sragen, dan kebetulan saat ini bekerja di Biro Perencanaan, di bagian kerjasama dalam negeri dan hibah, dan menjadi salah satu anggota dari Pokja Pengarus Utamaan Gender di KLHK, Pak Rahmat dan teman-teman. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu Pak, teman-teman yang ada di YouTube maupun yang ada di Zoom. Selamat sore, semoga selalu sehat dalam kondisi pandemi seperti ini. Ya, tentunya dalam bayangan saya Pak, ketika saya diminta untuk membersamai teman-teman muda ini di dalam pekan inisiasi sesore ini, saya sangat senang gitu. Karena ini menjadi ruang gitu ya, menjadi ruang untuk mendiskusikan hal-hal yang baik dan positif. Karena saya yakin teman-teman muda ini semua ini mempunyai inovasi atau gagasan segar gitu ya, yang akan membawa suatu perubahan. Dan saya juga melihat gitu ya, menerawang gitu. Kayaknya ini juga bisa menjadi salah satu jendela untuk publik gitu, untuk melihat kembali saat ini di kalangan muda ini banyak yang memperbincangkan isu besar, isu strategis, dan ini isu seksi di kementerian kami tentunya terkait dengan social forestry gitu. Jadi ini merupakan menurut saya senang berada di tengah-tengah teman-teman muda ini untuk mendiskusikan hasil akhir ya Pak ya. Baru 2 bulan saya pikir ini sudah menjadi sesuatu hal yang spektakuler gitu. Ya, luar 2 biasa. bulan gitu. 2 bulan. Karena sebelumnya saya juga pernah Pak mengikuti kelas virtual semacam ini. Saya mengikuti itu 10 bulan dan sampai lahirlah festival gender gitu. Jadi ini Baik. adik-adik muda ini mungkin langkahnya lebih cepat ya Pak ya, 2 bulan saja sudah bisa menciptakan inovasi ataupun ide. Begitu Pak Rahmat, Baik, terima kasih. terima kasih Mbak Erna atas perkenalannya dan sedikit komentar tentang para inovator ini. Baik, kita langsung saja ya Mbak Erna ya, kita dengarkan dan kita simak pemapar atau inovator pertama, Janisa Fafasa dari Aceh. Halo, Nisa. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang Nisa. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Oke, udah siap ya untuk presentasi? Audionya bagus. Siap. Oke. Nanti mic-nya agak dibuat dan dekatkan lagi. Oke. Ya. Nah, siap, silakan, Janisa. Baiklah. Selamat siang semuanya. Video dulu. Oh, video dulu, Janisa, sebelum ke
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janisa Papaza. Saat ini saya berusia 22 tahun dan berasal dari Aceh. Saya telah menyelesaikan pendidikan S1 saya di jurusan Biologi Institut Teknologi Bandung. Saya berfokus pada konservasi alam dan satwa liar. Saya pernah mengikuti magang di Conservation Response Unit CRU Sampoinit Aceh yang berfokus pada konservasi gajah Sumatera. Selain itu, saya menyelesaikan tugas akhir saya dengan membandingkan ekosistem mangrove berdasarkan keanekaragaman burung dari gangguan manusia dan juga gangguan alam. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan community organizer yang dilaksanakan oleh Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh atau Yayasan HK Sumatera. Saya bersama teman-teman saya akan membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi alam yang mereka miliki sehingga mereka tidak perlu lagi melakukan kegiatan perusakan alam demi memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung. Ya, silakan langsung, Janisa. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janisa Fafaza dan saat ini saya akan mempresentasikan inovasi saya yaitu sensasi dari kopi rempah khas Gayo. Nah, pasti semua orang pada mengetahui bahwa kopi Gayo ini sudah sangat terkenal bahkan sampai ke tingkat mancanegara dengan cita rasa dan spesialtinya yang khas. Nah, tapi apakah kita pernah membayangkan bahwa kita dapat menikmati kopi ini, kopi khas Gayo dengan cita rasa arabikanya yang khas dengan tambahan rempah-rempah lainnya. Dan kenapa ini bisa dijadikan suatu inovasi dan penyelesaian permasalahan? Karena Kabupaten Aceh Tengah di Provinsi Aceh terkenal dengan produksi kopi arabika terbaik. Namun masyarakat di sana dominannya tidak mengolahnya secara lanjut dan hanya dijual secara mentah. Padahal masyarakat di sana memiliki resep tradisional yang sangat cocok untuk dikembangkan menjadi proses pasca panen dan meningkatkan harga jual kopi. Dan apa yang membuatnya unik adalah penambahan rempah-rempah seperti tembakau, kulit kayu manis, dan juga pandan yang akan memberikan cita rasa yang khas serta manfaat bagi kesehatan, antara lain menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar gula, memiliki antiinflamasi dan juga antioksidan yang tinggi. Dan siapa yang akan menjadi aktor utama dari inovasi ini? Tidak lain dan tak bukan adalah kelompok ibu-ibu yang menguasai pengetahuan mengenai pengolahan resep khas dari kopi rempah ini. Mereka juga memiliki waktu luang yang cukup untuk digunakan mengolah dan memproses kopi. Selain itu, dukungan dari anak-anak muda juga diperlukan agar pengembangan produk nantinya seperti desain kemasan, analisis pemasaran, dan juga inovasi dibutuhkan dari anak-anak muda. Hal yang perlu dan pertama dilakukan antara lain adalah sharing. Selama sebulan saya telah melakukan sharing, yaitu mendengarkan permasalahan, keluhan, harapan, dan ide-ide dari ibu-ibu ini bahwa keinginan mereka adalah ingin sekali memanfaatkan waktu luang dan pengetahuan yang mereka miliki di rumah untuk meningkatkan pendapatan mereka. Nah, dari situ kita akan masuk ke proses developing, di mana kita akan mengembangkan ide-ide tentang pembuatan resep kopi khas Gayo ini. Nah, di bagian proses ini adalah kita akan menciptakan suatu resep yang fix yang nantinya jika diproduksi secara luas dan besar, kita hanya perlu menambahkan secara kuantitas, tapi kita sudah memiliki resep yang original sehingga mungkin kedepannya hanya perlu penambahan dan pengurangan jika ada inovasi untuk memproduksi jenis-jenis atau varian yang baru. Nah, pada tahap ini peran pemuda sangat dibutuhkan, yaitu building partnership dan analisis potensi pasar, di mana kita akan mendesain suatu kemasan yang cocok, yang bisa menarik peminat konsumen dan bisa mengetahui di mana dapat kita promosi produk-produk ini. Karena ini adalah hal yang baru dan kita perlu konsumen yang tetap agar produknya bisa berlanjut. Nah, selain itu, Kabupaten Aceh Tengah sendiri merupakan destinasi wisata nomor 1 di Provinsi Aceh yang terkenal dengan budayanya. Nah, budaya tanam kopi sendiri adalah adat yang kental dalam tradisi Gayo, di mana ada pepatah yang mengatakan bahwa hidup dan mati masyarakat Gayo itu tergantung pada panen kopi. Nah, di sini kita bisa menjualnya dan mengaitkannya dengan destinasi wisata dan menitipkannya kepada toko-toko souvenir dan local shop. Harapannya dengan begitu banyak yang dapat kita jangkau dan masyarakat dikatakan belum bisa pergi ke Takengon atau Aceh Tengah jika belum membawa pulang kopi Gayo. Dan budaya minum kopi
di Aceh itu sudah mendarah daging dan dilakukan mulai dari kalangan muda maupun orang tua dan tersebar dari warung kopi lokal atau warkop sampai ke kafe kekinian. Nah, dari sini kita bisa mulai untuk mengenalkan produk unggulan kita dan bisa menggait konsumen-konsumen yang tetap. Selain itu, kita juga bisa melakukan riset sehingga kopi ini bisa diterima di skala kalangan. Harapannya dengan kita bisa menjangkau semua kalangan, tidak hanya dapat distribusi produk ini berjalan hanya di daerah saja, tetapi kedepannya bisa sampai diracik tidak hanya oleh barista lokal, tapi juga sampai ke barista internasional, sehingga cita rasanya bisa dinikmati oleh semua kalangan. Nah, slogan yang kita bawa adalah From Grandma's Kitchen into Your Cup, karena kita mengusung konsep pengolahan kopi yang dilakukan secara tradisional agar tidak merubah cita rasanya yang khas. Nah, dengan begitu kita bisa memasarkan dan menawarkan sensasi minum kopi yang seperti diracik oleh ibu-ibu di rumah, namun dapat dinikmati langsung di cangkir masyarakat dimanapun mereka berada, bahkan di belahan dimanapun mereka berada. Nah, memanfaatkan destinasi wisata nomor 1 di Aceh ini, kita bisa mengembangkan wisatanya menjadi coffee tourism, di mana biasanya masyarakat hanya minum kopi di kebun kopi. Nah, saat ini kita akan mengajak mereka lebih jauh, bagaimana dari sebiji kopi sampai akhirnya bisa mereka minum di cangkir mereka. Nah, di coffee tourism ini kita akan mengajak mereka mulai dari memetik kopi, bagaimana cara make your own coffee, di mana mereka akan diajak untuk sampai ke proses roasting ataupun penyangraian bersama dengan masyarakat lokal. Nah, dengan adanya wisata ini juga akan meningkatkan perekonomian warga yang ada di desa tersebut. Nah, selain itu masyarakat juga akan mendapatkan manfaat, terutama bagi aktor utama yaitu kelompok perempuan. Nah, mereka sering bercerita bahwa mereka jarang ke kebun karena sebagian besar waktu mereka hanya dihabiskan di rumah, tapi mereka juga ingin waktu tersebut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan uang. Nah, dengan begitu kita bisa memanfaatkan pengetahuan lokal yang mereka miliki mengenai proses pengolahan kopi agar nilai kopi bisa meningkat, nilai jualnya, dan bisa membantu mereka mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dan manfaat lainnya adalah masyarakat tidak lagi bergantung pada panen kopi yang hanya berlangsung 2 kali selama setahun. Karena tentunya kebutuhan masyarakat berlangsung setiap tahun, sedangkan kopi hanya bisa dijual 2 kali setahun. Nah, dengan adanya proses pengolahan lebih lanjut, kopi dapat disimpan lebih lama dan dijual kapanpun. Nah, itulah manfaatnya post-harvest processing, di mana awalnya masyarakat hanya bisa menjual dalam bentuk cherry atau bentuk mentahnya yang hanya dijual 10.000 per bambu. Dengan adanya pengolahan lebih lanjut sampai ke tingkat green bean ataupun bubuk kopi, tentu harga jualnya bisa berkali-kali lipat. Saya pernah membaca bahwa kopi Arabica Gayo Premium bahkan dapat dijual dengan harga 350.000 per kilonya. Tentu itu sangat berbeda jauh dengan masyarakat yang memiliki sumber daya alam yang melimpah tetapi hanya mendapat 10.000 per bambunya. Dengan begitu, harga jual kopi dapat meningkat dengan adanya proses pengolahan lebih lanjut dan ekonomi masyarakat dapat terbantu. Nah, hubungannya dengan social forestry adalah di bagian hulu. Meskipun program ini mungkin banyaknya berjalan di proses hilir, tetapi tidak menutup kemungkinan kita akan mengorganisasinya di bagian hulu. Dengan adanya pengetahuan masyarakat bahwa kopi ini penting dalam kehidupan mereka, mereka akan melestarikan biodiversitas khususnya kopi Gayo. Nah, dari sini kita akan membina kelompok tani tersebut agar mereka tetap menjaga sustainabilitas dari sumber bahan baku untuk produk hilir. Dan dari situ mereka juga akan kita ajak untuk melakukan usaha agroforestry, tidak hanya menanam tanaman kopi monokultur. Nah, dengan begitu masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya alam kopi yang sustainable untuk diolah menjadi produk olahan, dan sehingga mereka tidak perlu mencari alternatif pencaharian lain yang ditakutkan dapat merusak kawasan hutan yang ada di sekitar mereka. Nah, dengan begitu masyarakat bisa lebih meningkat kesejahteraannya. Sebagai penutup, mungkin bagi sebagian orang sebuah biji kopi tidaklah ada harganya. Tetapi bagi masyarakat, bagi petani lokal, every single coffee bean is precious. Terima kasih atas perhatiannya.
Demikian presentasi dari saya. Salam lestari, salam sesore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih Janisa from Grandma's Kitchen to your cup. Aduh, Iya, betul banget Pak. luar biasa. Penutupnya keren Pak Rahmat. Ya. Makasih, Bu. Penutupnya sangat keren tadi. Iya. Iya, silakan Mbak Erna komentarnya. Iya, baik. Selamat sore Janisa Fafaza. Selamat sore Bu Pertama, Erna. Ya, pertama saya apresiasi ya dengan ide dan inovasinya yang sangat keren ini gitu ya. Ahli biologi dan ingin mengembangkan sebuah kopi gitu ya. Jadi ini menjadi suatu nilai lebih gitu menurut saya. Dan barangkali juga gitu ya, walaupun kopi ini belum menjadi lakon utama di Indonesia, tapi setidaknya keberadaan kopi ini menjadi sebuah pemanis gitu ya. Sehingga saya tadi tertarik gitu ya, keunikan kopi Gayo yang akan dikembangkan oleh Janisa ini gitu ya. Ada keunikan di mana di situ ada rempah-rempahnya, rempah-rempah yang dimasukkan gitu ya. Itu sepertinya tidak semua daerah ada ya hal semacam itu gitu. Padahal kopi ini menurut saya juga ini menjadi minuman favorit bagi saya. Saya kayaknya kalau sehari nggak ngopi rasanya gimana gitu. Ada yang hilang ya, ada yang hilang. Ada yang hilang ya. Ada juga kan teman-teman bikin quote-quote itu orang ngopi apa bendera ngeliying atau bendera apa gitu, bendera oleng ya. Biar nggak oleng harus ngopi gitu kan, itu setiap hari saya baca-baca di WA story, di Instagram story itu selalu kayak gitu. Jadi kayaknya ini menjadi favorit gitu ya, kopi ini menjadi favorit. Nah, alangkah kayanya gitu ketika ada semacam jenis kopi di mana ini ditambahkan rempah-rempah. Saya penasaran gitu. Seperti tadi yang di komentar tadi juga ada yang bilang, saya kok jadi penasaran kopi ditambahkan rempah-rempah Nggak gitu. sabar katanya. Dan nggak sabar untuk nyobainnya. Ingin gitu. ngerasain. Iya, ingin ngerasain. Ini menjadi sesuatu hal yang baru menurut saya Pak Rahmat dan Janisa gitu ya. Karena saya juga baru mendengar, nggak tahu kalau Pak Rahmat dan teman-teman yang lain gitu ya. Ini pertama ini menjadi produk yang sangat unik, dan menurut saya kalau tadi yang disampaikan oleh Janisa tadi sudah keren paparannya dan langkah-langkah dan lain sebagainya sudah saya pikir sudah bagus banget gitu ya. Cuman mungkin barangkali kalau dari saya gitu ya menambahkan ada branding gitu ya, ada sebuah branding untuk produk itu gitu, karena produk itu tidak banyak dijumpai di daerah lain. Sehingga ketika kita membranding produk tersebut gitu ya, kan media sosial juga sekarang sudah luas ya, kita tinggal klik dan lain sebagainya gitu, sudah bisa tersebar di seluruh dunia bahkan ya, di dunia. Mungkin perlu teknik pembrandingan untuk kopi tersebut. Selain itu juga ada satu tokoh mungkin ya, tadi kan ada ini resep tradisional. Apakah memungkinkan? Apakah ada tokoh juga di sana, satu orang tokoh atau dua orang tokoh gitu, yang memang ini Jadi ambasador ya? Iya betul Pak, jadi ambasadornya gitu. Jadi ini yang memang beliau ini mempunyai resep dan tidak diketahui oleh orang lain gitu, hanya beliau saja yang mempunyai resep. Kayak di NTT itu Pak Rahmat itu juga untuk membuat pewarna alam merah dan biru itu di tiap daerah itu berbeda. Karena ketika membuat ramuan warna itu dilakukan di dalam sebuah bedeng gitu, sehingga orang lain tidak akan tahu gitu. Nah, apakah ini juga di Aceh juga seperti itu gitu? Kalau memang ada resep yang khusus yang tidak dimiliki oleh, kan di situ ada beberapa daerah-daerah gitu, mungkin barangkali itu bisa dikuatkan tokoh tersebut untuk mendukung branding produk tadi. Itu yang kedua. Kemudian tadi banyak juga yang dilakukan oleh perempuan ya, karena saya
aktivis gender, boleh dibilang aktivis gender gitu, ternyata Iya, iya. dan Itu perempuan ternyata semua banyak boleh. dilakukan oleh perempuan. Ini nanti pun Pak Rahmat gitu, yang paparan juga perempuan semua loh. Jadi Bapak ini yang laki-laki sendiri. Jadi ternyata ini membuktikan bahwa perempuan itu hebat gitu ya, hebat dengan Iya Bu, benar. ide-idenya. Kemudian di lapangan tadi juga saya lihat ya Janisa, banyak sekali ibu-ibu gitu ya, perempuan yang memang terlibat mempunyai keterampilan mungkin di dalam memasukkan rempah-rempahnya itu tadi. Nah, saya pikir tadi Oke. sudah disampaikan oleh Janisa juga peningkatan kapasitasnya pun juga perlu diperhatikan dan itu sudah masuk di dalam sebuah rencana aksinya ya, rencana aksi Janisa tadi. Dan saya tertarik satu lagi yaitu coffee tourism gitu ya. Ini istilah baru, istilah saya baru dengar ini, baru dengar. Dan ini Pak anak-anak Coffee muda, tourism. iya coffee tourism. Ini hal yang menarik gitu dan anak-anak muda ini memang visioner semua ya ide-idenya. Kemarin saya dengar beberapa hal yang baru gitu ya. Ada festival saya agak lupa. Jadi istilah-istilah baru itu muncul di dalam pekan inisiasi sore ini gitu. Jadi sehingga saya Iya. wah ini Kemarin keren ya Kagata. istilahnya. Ada Iya Kagata. Tagata, kemudian ada Tagata, ada museum hutan gitu ya, ada museum hutan. Jadi kan tidak pernah terpikir oleh kita itu hal-hal semacam itu. Semacam ini Pak, seperti tadi coffee tourism dan lain sebagainya. Mungkin barangkali itu Pak Rahmat dari kami. Ini kita ngobrol-ngobrol aja ya Pak ya. Kami tidak memberikan kebenaran dan kesalahan, tapi ini memang sudah sangat keren. Terima kasih. Selamat ya Janisa. Terima Ya, kasih Bu saya catat Erna. tadi memang branding itu tantangan yang cukup Iya, besar benar, bagi Pak. Janisa karena ini kan sesuatu yang baru. Orang mungkin masih belum familiar dengan kopi yang pakai macam-macam rempah. Gitu. Jadi bagaimana penetrasi dan memberikan kenyamanan bagi orang yang baru mengenal kopi Janisa ini itu bisa merasa nyaman gitu. Nanti tantangannya di situ barangkali ya. Iya. Oke, baik. Janisa ada komentar, ada pesan barangkali sebelum kita akhiri? Iya, mungkin saya izin menanggapi yang dari Bu Erna, Pak. Ya. Jadi, Silakan singkat saja. nah mungkin saya karena slide-nya terbatas, jadi sebenarnya anak-anak muda ini juga membantu ibu-ibu dalam proses pengemasan tadi. Nah, pengemasan yang dimaksud adalah branding kopi, karena memang Bu di Aceh sendiri dan juga saya pernah riset sebentar kayak di Google gitu, memang belum ada merek khusus yang memang menyediakan berbagai macam kopi rempah. Nah, oleh karena itu saya juga karena anak-anak muda di sana juga memiliki pengetahuan yang luas untuk pengolahan kopi. Mereka tahu cara mengolah kopi mulai dari tingkat kekeringan, cara fermentasi. Nah, mereka tahu. Tapi ketika saya menanyakan gimana kalau kita buat merek kayak gitu, nah itu kan bisa meningkatkan nilai jual dengan adanya merek, karena kenyataan yang terjadi adalah Bu, yang punya merek justru mereka yang tidak punya sumber daya alam kopi. Jadi sepertinya orang Gayo yang punya kopi tapi yang punya nama orang lain gitu. Nah kan sayang sekali, padahal merek tersebut jika kita menanyakan kepada orang asli Gayo itu kan sisa dari maksudnya kopi-kopi yang sisa dari mereka itu yang dijual dan itu lebih mahal harganya. Nah di situ saya bilang, nah karena itu Pak, sisa saja bisa lebih terkenal daripada kopi asli sendiri. Nah karena itu kita butuh branding dari daerah ini. Saya bilang ke bapaknya, jangan sampai malah yang kopi sisa kita justru lebih banyak dibeli dan lebih mahal daripada kopi aslinya. Nah di situ juga saya memikirkan peran pemuda untuk mendesain gimana branding dan juga desain produknya, karena anak-anak muda di sana juga terkenal dengan seni khususnya adat Gayo. Nah, saya berpikir untuk menambahkan budaya atau adat-adat, karena mereka juga memiliki kayak motif-motif itu untuk dimasukkan ke dalam pengemasan produk nanti, seperti itu, Bu. Dan untuk ibu-ibu sendiri, memang ibu-ibu di sana tidak semua ibu-ibu memiliki resep itu, hanya yang saya ketahui 1 orang. Nah, tapi dari 1 orang itu saya menanyakan, Bu, gimana bisa nggak kita olah? Tentu bisa, kata ibunya. Pertama kita, nah seperti itu diuji coba, kita
fixkan dulu resepnya, baru kita nanti ajak beberapa ibu-ibu untuk bekerja sama. Jadi memang hanya satu orang yang saya tahu mempunyai resep itu. Ya, Sekian. baik, terima kasih Janisa, keren ya inovasinya. Terima kasih berbagi gagasan mengenai inovasi ini. Mbak Erna, kita lanjutkan yang kedua ya. Ya, baik Terima kasih Pak Rahmat. Janisa, Terima kasih banyak Pak Dwi dan Bu Erna. Oke, baik. Yang kedua, inovator yang kedua adalah Alberta Prabarini. Apa kabar, Alberta? Sehat ya? Baik Pak, sehat Pak. Kayaknya semangat sekali nih. Oke. Halo Alberta. Ya, Halo Mbak. silakan Ya, gagasannya silakan. dipresentasikan. Oke. Halo teman-teman sesore, perkenalkan nama saya Alberta Prabarini, biasa dipanggil Berta. Saat ini usia saya 24 tahun dan saya lulusan Antropologi FISIP UI di tahun 2019 kemarin. Kegiatan saya sehari-hari, saya bekerja di Sokola Institute. Saat ini saya sedang fokus di pengembangan modul untuk Sokola Rimba dan Sokola Tengger. Sokola Rimba ada di Jambi, sedangkan Sokola Tengger ada di Suku Tengger, daerah kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Selain itu, kegiatan sehari-hari saya juga sebagai peneliti lepas seperti di Gaia dan di berbagai instansi lainnya. Kalau hobi saya sebenarnya jalan-jalan, traveling atau naik gunung, dan juga saya juga concern di isu pendidikan, lingkungan, dan juga masyarakat adat. Sekian dan terima kasih. Silakan Alberta. Ya, silakan langsung. Langsung ya. Oke, jadi udah mulai ya slide-nya. Ya. Ya. Oke. Nah, halo teman-teman semua, halo Mbak dan Mas. Perkenalkan, nama saya Alberta Prabarini, biasa dipanggil Berta. Saat ini saya akan menyampaikan gagasan saya mengenai bagaimana social forestry yang bagus atau ideal gitu untuk kedepannya. Nah, di sini saya membawa satu ide, yakni jungle tour dengan studi kasus di orang rimba Jambi, karena saya sempat di sana beberapa bulan, sekitar 8 bulan. Nah, mungkin akan saya angkat di sini tentang masyarakat rimba. Nah, kalau di rimba itu namanya bejijalon korimba. Bejijalon korimba itu artinya berjalan-jalan ke rimba gitu. Jadi nanti bisa setiap daerah bisa beda-beda ya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, untuk siapa aja sih yang bisa ikut tur ini, itu ada banyak masyarakat umum bisa, anak-anak, terutama biasanya anak-anak yang sekolah atau pihak-pihak lain seperti misalnya researcher atau mapala. Nah, ini bentuknya adalah penawaran jasa juga yang bisa dikembangkan oleh masyarakat lokal. Nah, di sini ada gambar hutan dan sungai. Jadi di rimba itu orang rimba itu sangat bergantung sama alam kehidupannya. Mulai dari ruang hidupnya, cara penghidupannya, mencari makannya, dan sebagainya, hingga religi. Bisa next. Nah, di sini ada ini namanya sukam ya. Sukam itu untuk menjerat ikan di sungai, bisa ditaruh, nanti ikannya bisa terkumpul di situ. Nah, ini adalah salah satu dari sekian banyak istilahnya teknologi ya, sistem teknologi yang dimiliki oleh orang rimba untuk bertahan hidup atau untuk yaitu penghidupan itu tadi, mencari makan. Nah, bisa next juga. Nah, di sini ada namanya nyalong. Nyalong itu salah satu tradisi rimba untuk di bulan-bulan tertentu, terutama di musim bunga, sekitar kalau di bulan Masehi itu sekitar bulan September sampai November awal. Jadi karena di sana juga kalendernya pakai kalender musim mereka, jadi bukan Masehi, sehingga mereka menentukan waktu itu berdasarkan musim-musim. Di sini ada musim
bunga, mereka akan nyalong atau mencari madu di pohon sialang atau pohon kedudung yang tingginya bisa berpuluh-puluh meter. Nah, bisa next. Ini hasilnya adalah madu. Nah, madu ini biasanya dikumpulkan oleh induk-induk atau ibu-ibu rimba untuk dikumpulkan lalu dibagi-bagi ke orang-orang yang ikut nyalong itu tadi, untuk yang ikut menemani orang yang nyalong itu tadi. Bisa ke antar rombong juga, karena di sana umumnya hal-hal yang didapat dari alam seperti hewan pembukuan atau ya kayak madu ini itu biasanya dibagi-bagikan ke tangga rombong. Nah, madu ini juga biasanya dikemas untuk dijual keluar karena madu rimba sangat terkenal sekali di luar. Nah, ini contoh-contoh produknya di slide selanjutnya. Bisa kita lihat di sini ada buah-buahan yang pasti jarang ditemukan di pasar-pasar di Jawa. Ini contohnya ada ngongorit, tampuy atau tampus. Biasanya mereka bilang S itu pakai Y, kebalik juga Y pakai S. Nah, terus ada juga bekil, terus ada durian daun. Banyak sekali macam-macam istilahnya vegetasi atau produk sumber daya alam di sana, sehingga memang orang rimba itu kehidupannya mengikuti sistem alam ya. Nah, seperti terlihat di slide selanjutnya, boleh. Jadi ada rimba, ada bunga, ada dewo. Di sini adalah pepatah masyarakat atau kelompok masyarakat adat orang rimba. Ada bunga, ada rimba, ada bunga. Maksudnya ada rimba itu ada bunga, pasti muncul bunga. Dan di situ ketika ada bunga itu adalah lokasi para dewa itu berkumpul. Jadi mereka itu gak monoteisme ya, jadi mereka politeisme atau memiliki banyak dewa yang ada di banyak tempat, terutama di daerah-daerah sakralnya mereka, yang mana ini juga harus diperhatikan ketika mengadakan intervensi berupa pariwisata. Kita tidak bisa sembarangan ke daerah-daerah sakralnya, tapi kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sesuai sama apa yang dibolehkan, apa yang tidak dibolehkan gitu. Oke, selanjutnya. Nah, setelah berbicara tentang alam, jadi itu tadi mungkin aspeknya alam, dan sekarang nggak terlepas juga dari alam, yaitu produk budaya materialnya mereka, atau ya di sini juga bisa dilihat rumah atau biasa disebut bubung oleh orang rimba yang terbuat dari atap daun benau, terus papan, kulit bebalayon, terus kayu bulat untuk penopangnya. Nah, ini semua didapatkan dari hutan, nggak ada yang dari luar ya, nggak ada yang import. Jadi emang ketergantungan mereka ke hutan itu emang sangat lekat hingga ke kebutuhan hidup sehari-hari. Sandang, pangan, papan, tuh. Lalu di dalam rumah itu ada tikar, terus ambung, tikar sama ambung ini biasanya dibuat oleh perempuan rimba, yakni induk-induk, para lapai atau budak-budak ebun yang induk, yang gadis atau semua yang betina. Nah, betina maksudnya perempuan. Nah, para betina ini biasanya menjadikan tikar terus ambung itu sebagai salah satu indikator apakah mereka sudah siap nikah atau udah dewasa, seperti itu. Nah, sedangkan biji seberik sumpah ini lain lagi, ya ini biasanya dibuatkan untuk bayi. Jadi ini biji dari pohon sebelik sumpah yang ada di hutan. Ya, ini untuk penolak bala gitu istilahnya. Bisa selanjutnya. Nah, dari beberapa produk materi budaya tadi, mungkin orang-orang yang akan ikut tur di Jungle Tour ini atau Biji Jelon Korimba ini bisa mulai ikut membuat sesuatu yang bisa mereka bawa pulang atau mereka jadikan prakarya gitu kan. Ini salah satunya penangkilon. Penangkilon itu kayak ambung tapi kecil, biasanya dibuat untuk wadah bumbu-bumbu atau ketika mereka mencari sayur dan sebagainya. Lanjut. Nah, di sini ada poin pembelajaran yang bisa kita dapatkan ketika kita ikut Jungle Tour Biji Jelon Korimba, yaitu mengerti topografi, pengetahuan lingkungan, menjaga air, gimana siklus di rimba, terus sejarah orang rimba, perawatan dan pengetahuan lingkungan,
terus pengetahuan terhadap daur kehidupan, lalu juga yang pasti networking, lalu ada pengetahuan lingkungan dan pemanfaatan teknologi, dan pengetahuan terhadap daur kehidupan orang rimba itu sendiri. Dan di sini sebenarnya saya juga fokus ke metode-metode yang saya juga berencana terapkan gitu, misalnya metodenya etnografi dan juga melihat multispesies gitu. Karena di sini orang-orang SF itu masyarakat yang ada di lingkup perhutanan sosial atau social forestry itu biasanya di rural area atau di masyarakat adat gitu ya misalnya. Nah, maka pesertanya bisa meneliti itu juga baik dari segi budaya maupun biologinya. Nah, di sini itu produk atau output dari kegiatan itu nanti. Jadi setelah mereka selama beberapa hari atau minggu di masyarakat tersebut, di rimba misalnya, nah mereka harus menulis field notes, terus bisa fotografi atau videografi ataupun membuat barang itu tadi, dan itu bisa dipamerkan dalam bentuk ekskursi. Dan di sini juga bisa menjual barang-barang hasil produk orang rimba sendiri, sehingga itu bisa meningkatkan perekonomian dalam dua hal, baik jasa maupun barang gitu. Nah, untuk kolaborasinya dengan siapa aja atau langkah-langkahnya seperti apa, yang pasti langkah-langkah yang akan diterapkan dari satu tempat ke tempat lain akan berbeda, tapi metodenya tetap sama, yaitu partisipatif. Karena apa yang yang dilakukan pasti harus sesuai dengan keinginan orang masyarakat itu sendiri gitu. Jadi tidak bisa dipaksakan, dan bagaimana caranya juga akan tergantung mereka. Nah, tentu usahanya adalah dengan mengempowering kelompok lokal. Nah, ini contohnya di rimba ini ada KMB gitu. Itu besutannya sekolah rimba, jadi alumninya sekolah rimba. Nah, mereka ini biasanya kalau ada tamu datang, mereka bisa misalnya jasanya itu banyak, bisa ojek, bisa translator, bisa dan lain-lain, bisa mengajak jalan-jalan kemana-mana atau transit kayak gitu. Nah, mungkin segitu aja Mbak Mas pemaparan dari saya. Yang pasti di produk atau inovasi saya kali ini, saya ingin menekankan 3 hal, yaitu bisa meningkatkan, yaitu dengan adanya kegiatan ini, masyarakat bisa meningkatkan rasa bangga mereka atas budaya dan juga alam yang telah mereka miliki, sehingga akan lebih menjaganya. Yang kedua adalah menambah adding value dalam hal perekonomian, baik jasa maupun barang. Adding value ini juga, maksudnya perekonomian ini juga nggak harus bentuknya itu uang, karena bagi masyarakat rimba misalnya, itu yang mereka butuhkan adalah alam terjaga dengan baik. Misalnya seperti itu, tidak ada yang merusak jadi ketika alam terjaga dengan baik, mereka akan bisa menjalani kehidupannya dengan baik pula gitu. Jadi itu juga bisa menjadi adding value. Lalu juga yang juga laten, mungkin fungsi latennya adalah dengan mempertemukan dua budaya ini mungkin bisa menambahkan tingkat awareness kita terhadap diversity atau keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia gitu. Terima kasih. Wow, luar biasa nih Mbak Erna. Alberta. Anak muda, dia sebut 24 tahun, kemudian tinggal 18 bulan dengan suku rimba. 8 bulan, Pak. Hah? 8 bulan aja. 8 bulan, iya 8 bulan bukan 18. Iya. Ya 8 bulan, tapi lumayan tuh 8 bulan di sana, anak muda ya. Kemudian sekarang sibuk juga di suku Tengger di Bromo, luar biasa. Ini salah satu pionir penting untuk mendorong anak-anak muda yang lain nih Mbak Erna untuk bisa mengeksplorasi kekayaan social forestry kita ya. Iya, betul. Silakan Mbak Erna komentarnya untuk Berta. Iya. Halo Alberta Prabarini. Halo Mbak Erna. Ya. Sehat ya, insya Allah. Ya, ini sepertinya Mbak Alberta. Panggilannya apa? Alberta ya, Alberta.
Alberta ini antropolog yang nyasar ke hutan ya, berarti ya. Jadi antropolog yang nyasar ke hutan ini sepertinya anak muda ini. Nah, kalau menurut saya Pak, kalau saya berkomentar ya menanggapi tadi yang disampaikan oleh Alberta itu tadi. Jadi ini gagasan memang yang masih segar juga gitu ya. Belum pernah saya mendengar juga ada jungle tour gitu. Apakah yang lain sudah pernah dengar? Tapi kalau saya baru dengar sekali ini dari Alberta ini terkait dengan jungle tour. Ini menjadi sebuah wisata khusus gitu ya. Dan ini sebagai salah satu upaya untuk memuliakan hutan. Karena saat ini memang hutan menjadi salah satu wisata yang utama, khususnya oleh orang-orang kota ya, yang sudah bosan dengan kebisingan dan lain sebagainya. Dan ini menjadi sebuah wisata khusus. Nah kebetulan saya paskanya kemarin juga terkait dengan wisata khusus, ekowisata gitu. Ya, jadi menurut kami ini hal yang sangat menarik gitu ya, hal yang sangat menarik. Tadi sudah ada ininya ya, quote-nya ya, branding-nya ya, BJ Julon ke rimba gitu. Itu apa artinya gitu? Itu bahasa mana juga? Ya. Iya, itu bahasa mana juga tadinya saya masih berpikir ini mana ya, mana gitu, daerah mana gitu ya. Jadi itu sudah sangat keren gitu ya, dibuka dengan sesuatu hal yang kuat gitu ya. Karena kalau Peca Kuca ini waktu itu saya pas ikut virtual kelas itu juga eh, tidak dipungkiri Pak, mau Peca Kuca itu rasanya deg-degan ya setengah mati. Tapi kok saya lihat teman-teman ini Iya, anak-anak muda ini Berta ini 14 membawakannya slide saja, santai padahal gitu. jatahnya kan 20. Iya, tapi membawakannya itu santai, enak gitu ya. Saya sendiri mengalami soalnya pas diminta untuk Peca Kuca itu rasanya juga, aduh gimana ya, tidak dimungkiri lah ada rasa deg-degannya. Kemudian boleh saya tawarkan lagi, jadi ini menjadi wisata khusus yang menawarkan sensasi tur lain gitu ya. Karena tadi sudah disampaikan oleh Alberta itu beberapa hal banyak yang didapat. Selain masyarakat di situ juga lebih paham, kemudian menjaga hutan gitu ya, mendapatkan pendapatannya juga meningkat dan lain sebagainya. Ini menjadi hal-hal yang ditawarkan di dalam tur ini. Plus satu lagi gitu ya, itu akan sangat dicintai oleh Tuhan karena wisata khusus ini wisata yang tidak merusak ya tentunya gitu ya. Betul, Wisata yang tidak merusak, Ya. malah justru dengan berwisata ini kita disadarkan gitu ya. Kita membuang sampah aja tidak boleh. Kalau ada sampah itu harus dipungut. Memetik satu tanaman di situ aja juga tidak disarankan gitu ya. Sehingga menurut saya ini yang ditawarkan oleh Alberta ini menjadi sesuatu hal yang bagus gitu ya. Ditambah lagi gitu ya. Ditambah lagi tadi ini jungle tour ini gitu ya, itu juga melibatkan banyak pihak. Melihatkan banyak pihak. Cuman mungkin yang belum saya lihat di dalam paparan Alberta itu tadi gitu ya, bisa disatukan dengan event-event khusus yang ada di Jambi. Saya tadinya kalau tidak disampaikan oleh Alberta ini lokasinya di Jambi, saya masih menerawang. Ini lokasinya di mana ya gitu ya, karena di situ mungkin bisa ditampilkan kekhususannya bahwa lokasi jungle tour ini di Jambi itu apa gitu. Barangkali ada event khusus kedaerahan di sana gitu ya. Kemudian Yang lokal disambungkan ya. wisdomnya, ya disambungkan dengan lokal Ya. wisdomnya, kemudian bisa juga gitu ya, sekarang itu wisata itu apa sih yang kita pengen ke wisata itu selain kita juga merefresh, kita kan juga pengen mengupload ya di media sosial, ya enggak? Gitu. Pasti wisata itu saya itu follow Pak Rahmat, follow paket-paket perjalanan wisata gitu ya, yang di Bogor, yang paling dekat di Bogor itu ternyata banyak sekali curug-curug yang tersembunyi, ya. Yang tersembunyi dan di situ ada paket-paket wisatanya gitu. Dan yang menarik bagi saya gitu, itu tempat itu sangat instagramable gitu.
Sehingga saya Hmm. tertarik ke sana itu selain memang butuh udara yang segar, refreshing, itu juga saya ingin foto-foto di situ ya, Iya, cakep maklumlah ya. saya iya, jadi, Oke. cakep gitu loh di situ. Sehingga, mungkin sekarang ini, tempat-tempat yang instagramable itu juga perlu dipikirkan dengan disatukan budaya yang ada di sana dan mencirikan bahwa itu lokasinya itu di Jambi, gitu ya. Karena tadi mikir dulu saya bahasa bahasa daerahnya dari mana ini, kemudian lokasinya di mana, itu setelah tahu Alberta menyampaikan hal tersebut, gitu. Dan mungkin juga bisa dirubah-rubah Alberta, kalau di Jogja itu Hmm. setiap, berapa bulan sekali gitu, ada satu tempat, tempat berfoto untuk, yang instagramable itu dirubah tiap bulan. Misalkan, apa ya, site-nya itu gitu ya, settingan desainnya itu Oh, bisa desain dirubah per tempatnya ya. per bulan. Ya, Iya, desainnya bisa dirubah dirubah per bulan-bulan. Temanya supaya nggak mungkin ya, Pak, bosan ya, kalau di ya. situ. Iya iya, itu temanya itu bisa dirubah. Sehingga kalau saya simpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Alberta ini menjadi suatu, tawaran yang sudah sangat komplit gitu ya, sudah sangat kompleks dari masalah apa, memberikan, pemahaman kepada masyarakat di situ, kepada wisatanya, pun juga, apa ya, menurut saya ya ini sudah komplit, tinggal mengemasnya saja dan Hmm. menjalin dengan, eee, stakeholder yang lain gitu, mungkin tur wisata dan pemerintah daerah di sana, kemudian masyarakat adat yang ada di sana juga. Eee, Mungkin barangkali itu Pak Ya, Rahmat ya. dan Alberta yang Ya. bisa saya berikan respon. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Erna. Ada satu lagi Mbak Erna, apa yang Ya, bisa diusulkan ke Berta ya untuk kan banyak wisata-wisata alam liar itu karena ke daya tariknya yang luar biasa, lalu banyak pengunjung. betul. Wah, jadi eh, makin banyak pengunjung ini seringkali jadi malah ya itu tadi kekhawatiran untuk merusak gitu. Nah, Ya. apa yang perlu Berta ini, Mbak Erna, kira-kira supaya menghindari hal itu Ya. terjadi pada suku rimba, apa yang perlu diperhatikan gitu? Ya. Baik Pak Rahmat, mungkin pengalaman dari, kemarin tesis saya gitu Pak, yang dulu ya, dulu, udah lama sekolah. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah, ekowisata, wisata minat khusus gitu, artinya kan ini memang, tren sekarang itu kan mass tourism gitu ya. Mass tourism itu menjadi kekhawatiran oleh kita semua, Oke. sehingga lahirlah alternatif, wisata khusus yang bisa kita sebut sebagai ekowisata. Nah, di dalam ekowisata itu ada batasan-batasannya Pak. Jadi ada, kalau kalau yang saya tahu gitu ya, di situ ada daya dukung dan daya tampung sebuah kawasan gitu ya. Oke, Sehingga jadi daya siapa yang dukungnya ya masuk diperhatikan ya, ya. daya dukung Ya. dan daya tampung. Sehingga siapa saja yang masuk di situ, kemudian berapa orang dan lain sebagainya itu ada perhitungannya, Alberta. Oke. Karena ini adalah wisata khusus sehingga Alberta harus memperhatikan hal-hal tersebut. Tidak, Oke, baik. jangan sampai juga nanti Ya. akan menjadi mass tourism gitu. Itu Oke, sih baik, mungkin baik. barangkali Pak, rambu-rambunya Pak Rahmat. Ya, Terima terima kasih. kasih Mbak Erna atas tadi feedback untuk Berta ya. Terima kasih Berta atas pemaparannya. Selamat ya, tinggal nanti dikembangkan lebih lanjut. Iya, Kita akan ke inovator yang ketiga, Mbak Erna, baik yang Pak akan Rahmat. disajikan oleh Siti Zubaida atau Izu Izu. dari Riau. Halo Izu, apa kabar Izu? Halo Kak, baik Alhamdulillah.
Oke, audionya sudah bagus ya. Silakan dipaparkan Izu apa gagasan inovasinya. Kita dulu Dengar isu ya dulu. Mbak Erna ya. Halo, saya Siti Zubaidah. Orang-orang biasa menyapa saya dengan panggilan Hai Izu. Saya alumni Winsus Karyau, jurusan Ilmu Komunikasi. Beberapa minggu lagi usia saya genap 26 tahun. Saya suka berkegiatan di lapangan, bertemu banyak orang dan melakukan kegiatan sosial. Dan ini beberapa dokumentasi kegiatan saya selama di lapangan. Setelah air mineral, kopi adalah minuman yang saya sukai. Jadi saya sangat senang bila ada orang yang mengundang saya untuk ngopi sambil bahas masa depan. Saya punya quotes yang menjadi pedoman saya, yaitu hidup bermanfaat. Ya, selagi hidup, tebarkanlah kebaikan yang bermanfaat. Silakan Izu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam hormat saya buat para panelis, para coach, fasilitator, teman-teman siswa batch 1 dan pemirsa seri kedua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Siti Zubaidah dari Riau. Di sini saya akan mempresentasikan inovasi saya yang berjudul EcoPrint. EcoPrint yaitu produk olahan hasil hutan yang mana sebelumnya bentuk dari dedaunan atau warna dari kayu tumbuhan yang ada di sekitar hutan digabungkan atau ditransfer ke dalam selembar kain atau kain yang motif dan pewarnaannya dibuat dari motif dari daun dan pewarna dari kayu dari pohon kayu tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, siapa sangka semak belukar yang ada di sekitar kita yang dinilai orang-orang tidak memiliki manfaat apapun yang diabaikan oleh banyak orang, ternyata ketika disulap menjadi oleh tangan baik dan kreatif bisa menjadi sebuah kerajinan dan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nah, salah satu contoh hasil olahan kayu tumbuhan tersebut menjadi sebuah kerajinan ini ternyata kita bisa gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini seperti seperti masker, pillowcase, handbag dan pakaian yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, masalah social forestry yang ingin dijawab yaitu yang pertama ekonomi kreatif. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk membatasi kemiskinan dan meningkatkan ekonomi kreatif, EcoPrint bisa menjadi salah satu cara untuk mendukung kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua itu hutan lestari dan berkelanjutan. Dari kegiatan EcoPrint muncul kesadaran dan kecintaan masyarakat untuk melindungi dan melestarikan hutan. Karena mereka sadar bahwa hutan memiliki segudang manfaat bagi kehidupan. Nah, yang menjadi sasaran di sini yaitu kelompok perempuan. Di sini saya akan merangkul perempuan muda yang memiliki permasalahan seperti putus sekolah, perekonomian yang rendah, dan tentunya perempuan yang mau kreatif. Cara menjangkau kelompoknya yaitu survei lapangan terkait permasalahan mereka yang mereka alami dan minat mereka seperti apa dan bagaimana ke depannya. Nah, dari kegiatan survei tersebut nanti kita akan menemukan hasil permasalahan yang mereka hadapi seperti perekonomian mereka yang sulit, kemudian pendidikan atau tidak adanya ijazah yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan, kemudian juga terkekang oleh urusan rumah tangga. Nah, dari situ kita akan merangkul dan mencoba menjawab permasalahan mereka melalui kegiatan EcoPrint, yang mana di EcoPrint kita tidak perlu ijazah, kita tidak perlu mereka yang ekonominya atau orang kaya, dan tentunya tidak akan mengganggu
kegiatan atau aktivitas rumah tangga. Nah, mitra kerjasama yang akan diajak yang pertama itu pemerintah, yang mana pemerintah bisa mendorong melalui fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok pengrajin ekoprint dan juga melalui pemasarannya. Kemudian lembaga atau kelompok swasta yang wilayah kerjanya ada di lingkungan kita bisa mendorong, meminta mereka untuk mendorong peningkatan kapasitas dan juga bisa melalui pemasaran produk-produk hasil ekoprint yang dijalankan oleh kelompok tersebut. Nah, untuk pemasaran yang pertama bisa melalui diri kita sendiri. Bisa dimulai dari diri sendiri, kita bisa memakai atau menggunakan produk ekoprint dalam kehidupan sehari-hari, yang mana orang-orang atau masyarakat akan melihat kemudian menjadi berminat. Kemudian yang kedua itu bisa melalui endorse artis atau public figure. Selanjutnya melalui event pameran seperti fashion show, yang mana di sana ada banyak penonton yang menjadi target pasar dalam pameran tersebut. Dan di sana tentunya juga ada wartawan atau media yang akan meliput, kemudian akan men-share di media sosial atau web-web yang mereka miliki. Kemudian melalui pemerintah, baik dari daerah hingga ke pusat, mereka bisa mempromosikan melalui dengan mengenakan produk ekoprint ini dalam rapat-rapat kecil maupun rapat-rapat besar, dan juga menampilkan di portal pemerintahan mereka. Nah, manfaat untuk kelompok sasaran yaitu yang pertama adalah new skill atau keahlian baru bagi kelompok tersebut yang tentunya memiliki nilai ekonomi yang kemudian bisa menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap hutan dan alam. Nah, langkah yang akan dilakukan itu pertama melihat potensi sumber daya alam dan sumber manusia di daerah target, kemudian mengenalkan ekoprint, meningkatkan kapasitas dan skill, kemudian peningkatan kapasitas budidaya tanam yang agar ketersediaan bahan baku pewarna dan motif dari daun berkelanjutan. Nah, apa dampak pada Wakanda 2045? Dampaknya itu masyarakat mencintai alam melalui ekonomi kreatif, salah satunya itu melalui ekoprint. Jika itu sudah terjadi, maka kehutanan sosial yang kita cita-citakan akan dapat terwujud dan berkelanjutan. Dan pada 2045 peningkatan ekonomi kreatif sudah banyak berasal dari alam. Terima kasih, sekian dari saya. Salam lestari dan salam sore. Wow, luar biasa ini Izu nih. Itu menegaskan kembali bahwa alam kita itu apalagi di social forestry area gitu ya Mbak Erna ya. Iya, itu betul Pak Rahmat. Banyak hal yang bisa dimanfaatkan, banyak hal yang bisa digunakan untuk meningkatkan fungsi dan manfaat dari apapun yang ada di situ, bukan hanya pohon, tapi mungkin tanaman di bawah tegakan juga banyak fungsinya ya. Nah, ini untuk ekoprint. Nah, silakan Mbak Erna. Betul banget Pak Rahmat, terima kasih. Hai Izu. Hai Mbak Erna. Tadi panggilannya Hai Izu kan. Umur 26 tahun ya, gitu. Bulan depan ya. Ini kayaknya kode ini Pak Rahmat ini. Nanti ulang tahun pengen diajak ngopi nih sepertinya nih Mbak Izu nih. Kode keras ini. Baik, terima kasih ya Mbak Izu ya. Boleh ya saya nanggepin tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Izu gitu. Pak, terima kasih. Jadi ekoprint ini menjadi salah satu hal yang menarik untuk saat ini gitu ya Pak. Karena kalau yang disampaikan oleh Izu tadi ini berasal dari semak belukar ya, dari semak belukar. Nah, padahal sebenarnya potensi untuk membuat zat pewarna ini kan tidak hanya dari semak belukar. Kalau dari hutan gitu ya, kalau dari hutan kita ketahui bersama banyak potensi untuk membuat pewarna alam. Misalkan daun mengkudu, buah mengkudu,
kemudian satu pohon aja gitu, ada satu pohon penghasil pewarna alam di hutan itu bisa dari akar, bisa dari kulit, bisa dari buah, bisa dari daunnya gitu ya. Mungkin itu barangkali Izu bisa lebih dieksplor kembali, tidak hanya dari semak belukar. Karena variasi warnanya kalau dari sebuah pohon itu sangat banyak gitu ya, ada merah, kemudian dicampur-campur gitu, nanti akan sangat banyak keluar warnanya. Dan mungkin juga bisa nanti tanya ke teman-teman di litbang kami di Oh, Litbang KLHK. Gunung Batu. Iya, betul Pak Rahmat. Itu sudah melakukan beberapa kali penelitian untuk menghasilkan zat pewarna alam dari sebuah pohon. Ya, pohonnya itu juga jenisnya macam-macam gitu ya. Sehingga nanti ketika memang pohon itu diperlukan untuk dikembangkan atau dibudidayakan di lokasinya di mana ya Izu ini saya tadi belum menangkap ya. Di Itu Riau dia, Mbak. di Riau, oh ya di Riau, itu nanti bisa menyampaikan hal ini kepada teman-teman yang ada di BPDAS Riau. Di sana kan ada pembuatan persemaian untuk menyediakan bibit-bibit pewarna alam itu bisa nanti di sana. Jadi nanti bisa minta secara gratis di teman-teman yang ada di BPDAS Riau. Sehingga mungkin perlu difikirkan kembali untuk bahannya ini tidak hanya dari semak belukar, tetapi bagaimana ketika pewarna alamnya itu dari sebuah pohon gitu ya, dari sebuah pohon. Dan saya pikir ini saya juga punya, tadi disampaikan Izu tadi masker ya, masker pewarna alam itu juga sangat menarik gitu ya, sangat menarik. Dan yang saya punya itu kebetulan kok motifnya itu ya motif daun-daun saja gitu ya. Dan mungkin Izu bisa membuat desain motif ini yang khas Riau gitu ya. Karena yang saya punya masker itu motifnya daun, kemudian ya hanya daun-daun saja gitu. Dan itu ternyata saya beli di tempat teman saya juga, itu dari pewarna Nah, itu alam dia dan dipakai ternyata itu. teman saya oh iya dipakai. Dan itu ternyata Kelupaan tadi. yang wah, keluar. Yang banyak minatnya itu malah bule-bule gitu, Pak Rahmat. Kalau pangsa-pangsanya teman saya ya, itu Ya, malah bule-bule yang menyukai hal tersebut. Sehingga tadi Izu mungkin bisa membuat sebuah motif yang memang itu khas di sana gitu ya. Sehingga pun juga perlu difikirkan karena untuk eco printing ini kan tidak semua orang itu suka ya. Ada karena memang harganya mungkin lebih mahal. Sehingga orang juga akan memilih harga yang lebih murah gitu ya. Jadi ada minat-minatan gitu, ada yang suka, ada yang enggak. Dan ada juga mungkin komunitas untuk pecinta eco printing. Itu juga perlu dipertimbangkan gitu ya, perlu dikelola itu komunitas tersebut karena dari komunitas itulah semua informasi dan Izu pun juga nanti akan mengembangkan itu juga bisa bersama dengan komunitas pencinta ecoprint. Tadi kalau saya lihat dalam tahapan-tahapannya itu kan akan memasarkan dari diri sendiri, endorse artis, kemudian pameran. Nah, bagaimana bagaimana coba difikirkan mengelola komunitas ecoprint. Dan tentunya juga branding tadi juga sangat penting gitu ya. Sangat penting di dalam membuat sebuah produk. Itu branding itu kalau menurut saya menjadi ketika saya branding ini ecoprint apa gitu ya namanya apa, itu sudah tertanam di dalam otak saya gitu ya, tertanam di dalam otak sehingga itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Mungkin barangkali dari saya itu Pak Rahmat dan Izu. Terima kasih untuk idenya yang sangat bagus ini gitu ya. Dilanjutkan saja, saya pikir ini menjadi sebuah perubahan nanti dan yang akan ikut mewarnai social forestry. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih Mbak Erna atas feedback dan komentarnya terhadap inovasi yang dipaparkan oleh Izu tadi. Silakan Izu, barangkali ada respon sebentar. Terima kasih buat Mbak Erna atas saran dan masukannya, akan menjadi
akan menjadi senjata untuk saya melangkah ke depannya. Oke, keren. Ya. Jadi Kuprin ini mungkin ada dua hal yang penting ya Izu ya. Satu adalah untuk soal warna, dia pakai warna alami. Kemudian yang kedua untuk desain seringkali pakai desain alami juga ya, misalnya daun ditempelkan saja gitu ya, atau kan macam-macam juga model daun itu sudah jadi desain sendiri, itu nggak usah repot-repot mendesain, tapi pilih daun yang unik gitu kan, tinggal ditempelin, dia akan jadi materi desainnya. Ya, oke. Itu yang kau pakai dibuat sendiri atau dari tempat lain? Ini saya nemukan ini di daerah masih di Riau, cuman di Riau baru satu ini. Kalau di luar Riau mungkin udah banyak, cuman kalau di Riau baru satu ini. Dan ini pengrajin itu sendiri yang bikin. Oke. Jadi udah kenal ya Izu ya, jadi bisa menjalin hubungan lebih lanjut. Terima kasih Izu atas presentasi gagasan inovasinya. Sukses selalu ya, dan semoga sehat. Ya. Wah, keren ya Pak Rahmat. Luar biasa. Masih ada berapa lagi Pak inovasi nanti ke depannya? Kemarin ada 3, sekarang ada 3, 6, 12 lagi. Wah. Ada 18 kawan-kawan yang akan. Jadi 18. Ini akan sampai tiap hari, besok juga ada. Nanti puncaknya tanggal 14 Agustus. Kemudian di wisuda tanggal 17 Agustus. Wah, wisudanya. pas hari 17 Agustus ya. Nah, sebelum kita tutup Mbak Erna, apa kesan untuk keseluruhan inovator tadi? Silakan. Iya. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Kalau saya nilai, kemarin saya juga ikut ya yang 3 inovator kemarin itu ya. Ini memang kalau saya simpulkan Pak, ini anak-anak muda yang berbahaya Pak. Ini, Pak. Bahaya karena ide-idenya itu ide-ide yang out of the box gitu ya, masih muda, idenya bagus gitu. Bahaya sekali ini kalau kita tidak mendampinginya gitu ya. Dan menurut saya anak-anak muda ini mempunyai visi yang visioner gitu ya. Mereka adalah generasi yang tidak atau menolak di zona nyaman gitu. Mereka tidak nyaman gitu ketika di zona nyaman. Mereka selalu mencari sebuah inovasi gitu ya. Sebuah inovasi. Dan saya pikir kalau boleh saya berpesan kepada adik-adik teman-teman muda ini, saya kayaknya senang Pak kalau bergaul dengan mereka biar awet muda. Oh, sama juga saya juga, Bu. Sama kan kita. Jadi teruslah bergerak menghadirkan ide ataupun gagasan baru untuk membantu social forestry yang ada di Indonesia. Dan saya pikir ini kelas sesore ini juga menjadi salah satu sejarah gitu ya, yang nanti akan menjadi salah satu sejarah perjalanan social forestry di Indonesia. Terima kasih telah mengundang kami dari Biro Perencanaan untuk ikut mewarnai perjalanan social forestry di Indonesia. Mungkin itu Pak Rahmat. Terima kasih. Semangat ya adik-adik muda. Ya. Terima kasih Mbak Erna atas berkenannya berbagi pemikiran dan gagasan di Pekan Inovasi Sesore hari ini. Mudah-mudahan tidak kapok ya untuk kami undang lagi pada kesempatan yang akan datang. Tidak Pak, terima kasih sekali. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Erna Eko Hartono atas partisipasinya. Terima kasih kawan-kawan inovator, Janisa, Berta, dan Izu. Semoga tetap semangat dan bisa melanjutkan gagasan dan mimpinya untuk bisa memberikan kontribusi pada Wakanda 2045. Saya ucapkan juga terima kasih kepada para coach yang mendampingi acara ini selama
berminggu-minggu. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat dan bisa memberikan kebaikan pada kita semua. Terima kasih kepada kawan-kawan yang menyimak acara ini di YouTube. Pak Rahmat, Ya. ada hadiah untuk komentar terbaik kepada Makmun tadi. Oke, ini ada hadiah. Hadiahnya apa, komentar Pak Dani? terbaik Maimun. Yang Ini komentar terbaiknya. Ini komentar terbaik dari kawan-kawan di YouTube dari Maimun. Nanti Mas Maimun akan dapat hadiah dari Sesore. Komentarnya adalah resep lokal terhadap pengembangan cita rasa kopi Gayo perlu didukung. Mengingat kopi Gayo salah satu kopi terbaik dunia. Namun kreativitas petani masih pada tataran hulu, belum ke pengelolaan pasca panen. Nah, itu dia. Iya. Jadi Maimun. perlu dukungan untuk menggarap pasca panennya juga. Ya, ini agenda untuk Janisa nih. Terima kasih Mas Maimun atas komentarnya. Oke, baik. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Dani Wayu Munggoro dengan Inspirit timnya yang mendukung acara ini. Dari saya, Dwi Rahmat Muhtaman, terima kasih semuanya. Semoga tetap sehat dan tetap berkarya yang terbaik yang kita mampu untuk kebaikan bumi dan isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam